Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, dari pagi sampai siang ini di tempat saya diguyur hujan. Mudah-mudahan ini adalah membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Bapak Alamin. Ibu, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, terima kasih materi pembelajaran kepada peserta didik. Seringkali kita menggunakan dengan PowerPoint yang disiapkan oleh Microsoft. Artinya kita hanya tahu PowerPoint dan PowerPoint saja. Ternyata untuk memberikan presentasi yang menarik, untuk banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Misal, kita bisa menggunakan Canva. Selain Canva, juga kita bisa menggunakan Trello yang hari ini akan dikupas oleh presenter kita. Bu Bapak Guru yang saya hormati, mari kita simak nanti penjelasan dari Ibu Wina Dwi Yohana bagaimana menggunakan Prezi untuk kegiatan presentasi, baik presentasi di hadapan orang tua wali murid maupun presentasi kita di hadapan anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan kita berjalan-jalan dan diberikan kemudahan oleh Allah, mari sama-sama dengan ucapan malah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, diskusi pada batch 8 grup 3 ini akan dipandu oleh Ibu Marifia, seorang guru dari Sanawiyah Al-Farisi, Kota Cimahi. Ibu Ahmad, silakan untuk memimpin diskusi kita pada siang ini. Silakan Bu Ahmad. Baiklah, terima kasih Pak Zairisman, seorang Bapak Kepala Sekolah ya dari Sukabumi. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Terima kasih tentunya kami ucapkan. Terima kasih tentunya kami ucapkan sudah bergabung di sini. Walaupun kita bertemu secara virtual, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Ananda yang saya hormati, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana cara membuat presentasi interaktif dengan Prezi. Seperti telah kita ketahui, bahwasanya presentasi itu merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan segala sesuatu hal. Dan kalau kita buat secara biasa-biasa saja, tentunya sangat membosankan. Dan pada hari ini akan sama-sama kita pelajari bagaimana membuat sebuah presentasi interaktif dengan menggunakan Prezi. Dan hari ini telah bersiap-siap presenter kita, yaitu Ibu Wina Dwi Yohana. Beliau adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Parung Kuda. Beliau merupakan alumni S1 Teknik Informatika STMIK Jawa Barat Bandung. Bapak Ibu Ananda yang kami hormati, tanpa memperpanjang kata, kami hanya mengingatkan, mudah-mudahan kita dapat langsung mempraktekkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wina. Pun kalau kita tidak sempat praktek hari ini, kiranya kita dapat menyiapkan catatan-catatan kecil untuk nanti di lain waktu akan kita praktekkan. Baiklah, untuk Ibu Wina Dwi Yohana, berikut ini waktunya kami bersiap mempresentasikan apa yang harus disampaikan hari ini, dan nanti ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, nanti kami persilakan. Untuk sekarang silakan Ibu Wina memulai presentasi interaktif dengan Prezi. Silakan Bu Wina. Iya, terima kasih Ibu Arma. Selamat pagi Bapak Ibu Ananda PCT Batch 8 Grup 3 yang kami hormati, Ibu Bapak partisipan, di luar peserta yang kami hormati pula. Izinkan hari ini kami mempresentasikan sedikit pengetahuan kami bagaimana cara membuat presentasi interaktif menggunakan Prezi. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk men-share presentasi kali ini.
Sebelumnya sekedar prakata dulu sebentar, mungkin kita akan kenal dulu nanti Prezi itu apa. Nah, di sini Prezi itu ada yang berbayar dan enggak lagi Bu Arma. Cuman di sini kita punya versi desktop, di mana versi desktop itu bisa kita gunakan untuk kita supaya kita tidak berbayar gitu. Dan kalau Ibu Bapak mungkin sudah punya cracknya, silahkan bisa di-download. Sekarang sudah banyak kok di Google itu versi Prezi yang istilahnya sudah ada cracknya gitu ya. Sebentar Bu Arma, ini saya lagi screen, mungkin agak ini waktunya. Nah, di sini juga enaknya, dulu mungkin Prezi itu hanya presentasi ya Bu Arma dan Ibu Bapak, tetapi sekarang Prezi itu kita sudah bisa membuat Prezi video, seperti nanti kita membuat rekaman layar seperti di Bandicam, di PPT mungkin nanti di PowerPoint, seperti di Quizzes dan sebagainya. Nah, itu sudah bisa tampil. Enaknya juga presentasinya itu muka kita sebagai guru bisa tampil sama presentasinya gitu. Itu enaknya. Cuman nanti saya buka ini juga, saya sebenarnya buka PPT-nya sudah menggunakan Prezi, jadi sedikit agak lama. Nah, di sini nanti ada versi desktopnya juga untuk PPT sama video itu berbeda Bu Arma. Versi softwarenya itu juga berbeda ya. Dan untuk pembuatannya sih sebenarnya enak gitu, daripada kita di PowerPoint kita harus ada, bukan saya menjelekkan produk ya, tapi di PowerPoint kan kita kalau membuat animasi supaya geraknya seperti ini itu butuh sekali pengaturan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di Prezi itu sudah ada. Prezi sebenarnya dia layanannya mungkin dulu dia berbasis layanan ini ya, tidak dimiliki gitu, software yang tidak dimiliki. Tetapi sekarang sudah ada versi desktop. Nah, versi desktop ini nanti kita jelaskan itu ada 30 hari ininya. Gratisnya gitu. Kecuali kalau kita pakai crack, kita bisa mungkin ini asal jangan diupdate aja ya. Kalau diupdate ke versi klasik, nanti versi desktop ke versi klasik, nanti kita akan diminta lisensi yang baru gitu. Oke, kita mulai. Apa sih yang namanya Prezi itu? Prezi itu sebuah perangkat lunak presentasi yang berbasis SaaS, singkatan dari Software as a Service, di mana ini SaaS ini dia itu adalah perangkat lunak berbasis layanan, di mana pengembangnya itu ingin berbasis web, jadi mengembangkan berbasis web gitu. Tetapi sekarang seperti yang tadi saya prakata sampaikan, sudah ada yang berbasis desktop gitu ya, memudahkan kita. Nah, selain untuk presentasi, Prezi juga digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagai ide di atas sebuah kanvas virtual. Prezi awalnya dikembangkan oleh arsitek ya, seorang arsitek yang mengembangkannya dari Hungaria bernama Adam Somlai-Fischer sebagai alat virtualisasi arsitektur. Misi yang dinyatakan oleh Prezi adalah untuk membuat berbagai ide menjadi lebih menarik. Prezi sengaja dibuat untuk menjadi alat mengembangkan berbagai ide virtual yang bersifat naratif. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa enaknya nanti kita lihat keuntungannya di sini. Next, keuntungan. Nah, di sini enaknya kita bisa zoom in, zoom out ya. Jadi ini saya cuma scroll. Ya, enaknya seperti ini dan tidak perlu khawatir nanti untuk Bapak Ibu yang menggunakan Android, mungkin nge-share ke anak didiknya untuk Android, itu sudah ada versi untuk melihatnya saja ya, Prezi Viewer kalau nggak salah ya. Mohon maaf bahasa Inggris saya agak belepotan, tapi itu sudah ada versi di Android hanya untuk melihatnya saja, tetapi bukan editor tetap ada di website dengan nanti mungkin ada versi desktopnya. Nah, keuntungannya memungkinkan kita presentasi dengan satu kanvas. Nah, yang paling enak nih disebutnya adalah kita bisa
disebut apa namanya, menggunakan garis edar. Jadi seperti tadi saya cuman scroll aja, dia bisa membesar, memperkecilkan layar gitu ya. Ininya bisa kita perbesar nih. Ini saya perbesar lagi. Perpindahannya tidak secara linier, jadi terserah kita mau aturnya seperti apa karena dia memiliki apa efek zooming gitu ya. Terus bisa memasukkan gambar, video, shape, ilustrasi sebagai diagram, memberikan template yang menarik gitu ya. Jadi nggak jenuh gitu lihat template itu di enter gitu saja gitu. Nah dengan Prezi ini enaknya seperti itu. Terus untuk backgroundnya memiliki 3 layer gambar berbeda dan yang selanjutnya membuat presentasi memungkinkan membuat presentasi bersama-sama dengan orang lain secara online asal setiap orang memiliki akun Prezi. Jadi kita nanti akan buat akun Prezinya. Dan kalau ibu bapak sudah memiliki akun Google, misalnya kita Gmail ya, itu sudah bisa langsung didaftarkan gitu. Oke, dan tersedia online juga offline yang versi desktop. Dan sekarang yang terbaru yang untuk membuat videonya pun sudah ada versi desktop. Cuman yang saya belum dapatkan cracknya, jadi itu 30 hari berlakunya. Oke, fasilitasnya ada 4. Dia itu memungkinkan objek memperbesar, mengkecil, sehingga ukurannya juga bisa berputar saat presentasi sedang dijalankan. Terus ada lagi Prezi Canvas, memudahkan pengguna untuk menempatkan objek bentuk, tulisan, dan video. Ada lagi Frame, bergabung beberapa objek menjadi satu sehingga kita bisa menggerakkan, membesarkan, mengkecilkan objek secara bersamaan. Dan adanya Fade. Fade itu tadi ya menghubungkan antara slide dengan yang lain sehingga presentasi kita lebih smart ya. Next ada extensionnya. Extension itu identitas filenya. Di sini mohon maaf ibu bapak untuk presentasi dia extensionnya tidak PPT tetapi .fz ya. Nah di sini pfaz ya di sini. Nah untuk bapak ibu yang memiliki versi desktop sebenarnya sudah ini ya sudah tidak usah install lagi karena kita sudah bisa buka yang .faz ini. Ya untuk ini kapasitasnya yang paling rendah adalah mencapai 40 MB. Dan untuk pencetakan dokumen bisa kita import ke file PDF. Nah, di sini juga kalau kita mau install Prezi itu harus ada beberapa aplikasi. Contohnya Adobe Air, Flash Player, Disable dan disable sistem firewall-nya gitu ya. Untuk installnya sebesar 131, ini masih versi yang lama, tapi sekarang sudah ada versi 6 titik-titik sekian. Next, di sini bayar atau enggak, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk dari prakata saya, di sini ada yang berbayar, ada yang tidak. Untuk yang berbayar, itu tadi versi desktop, dan kita bisa buka akun juga versi tidak berbayar, dan kita membuat juga tidak berbayar. Nah, nanti ada versi basic ya. Nah, penyimpanannya kita dikasih cuma 100. Kecuali kita daftarnya sebagai guru dan murid. Itu dikasih 500 MB. Dan ini juga tidak hanya berjalan di Windows, tetapi juga dia bisa dijalan di Mac dan iPad. Dan di sini untuk ini 30 hari ya. Untuk versi desktop, kecuali yang mungkin Bapak Ibu sudah pintar ya untuk gimana lisensinya supaya tidak berbayar. Next, ke halaman utama. Di sini halaman utama apa ini? Nah, kita masuk ke yang namanya prezi.com. Sebentar, kita tarik dulu ke sebelah sini. Nah, di sini saya tampilkan ke http://prezi.com. Nah, di sini kita akan buat akun dulu, mau itu versi desktop atau versi web, itu tetap harus kita buat akun. Nah, di sini tampilan pertamanya, home pertamanya itu seperti ini, di mana nanti akan ada tulisan Get Started. Kalau ini artinya mungkin kita akan memulai untuk membuat sebuah akun. Kita pilih Get
started ini. Oke, next. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada semacam persetujuan. Ya, biasanya setiap akun itu pasti harus ada persetujuan seperti itu ya. Nah, di sini ada create new crazy account. Ya, kalau bla 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 dengan account ini, ininya ini, namanya ini, apakah sudah setuju dengan ketentuan? Biasanya ini bisa dibaca bahasa Inggris juga. Nah, kalau setuju tinggal kita centang, kita pilih continue. Nah, di sini nanti ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah, biasanya saya pakai yang student and ini educator. Biasanya buat ini guru dan murid. Nah, ini nanti kita pakai versi basic ya. Kalau ingin gratis gitu ya. Untuk gratis kita pengen tahu dulu seperti apa. Nah, di sini kalau ini yang berbayar, ada yang Edu Plus. Ini untuk guru dan ini tapi bayar katanya ya. Kalau trial mungkin bisa 14 hari. Nah, ini tapi nanti per bulannya bayar $3. Ya, ini bayarnya pakai kartu kredit. Saya kebetulan nggak punya kartu kredit. Jadi saya nggak bisa coba-coba untuk bayar ini gitu ya. Nah, di sini kita ada perbedaan sambil kita lihat. Nah, jadi nanti kita langsung praktek. Ini ada perbedaan. Di sini yang terbaru itu Prezi video sama desain ya. Awalnya dia Prezinya present aja, bikin presentasi. Nah, di sini ada perbedaan antara Edu ini, Edu Plus sama Edu Team sama Basic. Ini saya screenshot cuman yang bisa dipakai untuk basic aja ya. Di sini kita bisa buat Prezi video, Prezi desain, dan bisa kalau ini juga bisa ya. Dan yang terakhir itu bisa converted dari PowerPoint. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memiliki yang namanya PowerPoint itu tinggal diimport aja. Ya, jadi kita nggak usah ngetik ulang gitu. Next, ini kalau misalkan sudah kalau sudah diterima akan ada selamat ucapan terima kasih cina ya. Ini bahasa Inggrisnya ini seperti ini. Cuman artinya mungkin bahasa Indonesianya adalah ucapan terima kasih. Kalau sudah, kita pilih get started. Oke, next. Nah, setelah get started, itu akan muncul tampilan seperti ini. Ibu itu, atau Bapak itu, atau Ananda itu sebagai apa? Business, student, other, atau educator. Nah, kalau kita sebagai guru ingin menggunakan, pilih educator. Nanti, kalau misalkan sudah kita pilih educator, akan masuk ke dashboardnya ya. Dashboardnya nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilan dashboard seperti ini. Nah, kita perbesar. Saya tampilkan yang atasnya dulu. Nah, tampilan dashboard itu yang di atas, cuman saya nggak cut dari halaman webnya, jadi ini. Yang pentingnya Prezi ada all project, Prezi video, Prezi design, dan present. Kalau kita mau membuat present, silakan kita pilih yang present. Kalau desain seperti tadi seperti yang Bapak Ibu mungkin buat di Canva, di sini juga bisa kita buat desain seperti itu di sini. Oke, di sini Prezi video pun bisa kita gunakan kalau kita ingin membuat semacam presentasi berbentuk video gitu ya. Nah, di sini Prezi present itu bisa digabungkan nanti ke Prezi video. Contohnya, misalkan saya buat presentasi ini presentasinya. Nanti saya dari presentasi itu pengen dibuat video supaya nanti pas ngajar ada tampilan saya ketika berbicara gitu ya. Nah, setelah itu kita akan coba praktekkan di sini nanti. Ini saya cuman tampilannya dulu, jadi nanti kita langsung praktekkan. Mudah-mudahan sinyalnya mendukung. Nah, di sini kalau kita membuat presentasi, itu pilih salah satu nanti di sini. Maksudnya pilih salah satu ketika klik present itu akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini akan tampil nanti seperti ini. Akan ada di sini create. Saya perbesar dulu. Di sini ada create from template. Jadi kita pakai template yang sudah ada. Kalau yang start, di sini kita mulai dari awal. Jadi kita desain dari awal. Kalau convert to PowerPoint itu kita convert. Jadi kita sudah punya PowerPoint yang seperti saya sampaikan. Ini sudah punya PowerPoint. Jadi kita tinggal masukkan ke sini ya, ke halaman prezi.com ini. Next. Selanjutnya
Kalau misalkan ini, kalau kita pilih yang template sudah ada, biasanya kita akan disuruh milih template-nya nih. Nah, setelah milih template, kita mau seperti apa, alurnya seperti apa, kita kasih judul. Nanti kita bisa edit yang ini sesuai dengan keinginan kita, tapi kita pakai template yang ini. Misalkan ini saya coba, nggak tahu makan, jadi cara diet ya, karena mungkin ingin diet. Oke, setelah itu continue. Kalau continue, biasanya nanti akan tampil menu edit ya. Oke, next kita lihat menu editnya. Nah, ini Prezi import ya. Ini sudah saya menu editnya saya nggak ini ya. Oke, menu editnya sudah saya lupa screenshot. Nah, ini sini ada tampilan untuk yang Prezi video. Ini Prezi video yang saya pakai adalah yang versi desktop. Di mana presentasinya saya buat dari prezi.com, tapi kita bisa import ke Prezi ini yang versi desktop ya. Dan di sini Prezi desktop juga yang video itu bisa kita create a new video, bisa kita import dari PowerPoint dan bisa kita import dari from Prezi ini gitu ya. Oke. Next kita praktekkan. Saya stop sharing dulu. Oke, kita coba praktekkan. Saya sharekan ke desktop yang sudah ada Prezi-nya. Sebentar, izinkan kami untuk men-share-nya. Nah, di sini kita harus buat akun seperti yang tadi di PPT saya mungkin sampaikan ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya akun dan nanti kalau misalkan agak lemot, tadi pokoknya cara daftarnya nggak terlalu ribet untuk untuk daftar di Prezi ini. Jadi nanti kayaknya ini agak jaringannya agak bermasalah, jadi kita coba praktekkan langsung ke membuat presentasinya ya. Paling saya cuma 3 atau 2 halaman lah gitu supaya tahu gitu. Nah, ini di sini dashboard di mana kalau kita sudah daftar, karena saya tadi sudah tampilkan PPT-nya yang jelas saya sudah pernah mencoba untuk daftar itu nggak ribet gitu ya. Jadi cuman nanti kita pakai akun Google. Kalau udah punya akun Google nanti I agree, saya setuju dengan persyaratan dari Prezi. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ke dashboard ini. Nah, ini di dashboard ya. Nah, ada all project. Ini kalau all project itu adalah presentasi yang pernah kita buat, baik itu video ataupun ini. Nah, saya sudah pernah buat, tapi di sini karena jaringannya agak sedikit ini, jadi nampilnya agak lama gitu. Nah, sebenarnya saya udah siapkan nih yang PPT yang di ininya juga. Cuman yang ini kerugiannya kalau kita mau download itu nggak gratis gitu ya. Di sini ada kunci nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ekspor PDF pun kita dikunci gitu ya. Nah, makanya saya kalau bikin PPT, kalau misalkan mau PPT berarti saya bikinnya ke yang versi desktop ya. Tapi kalau enaknya kita bikin PPT di sini lebih menarik gitu. Template-nya dan lain-lainnya itu lebih menarik di versi web gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau ingin nantinya ke video, lebih baik Bapak Ibu bikinnya presentnya di web, nanti videonya buatnya di desktop. Jadi lebih enak nanti. Jadi kita bisa menggunakan yang versi ini, yang versi present yang versi web kita imporkan ke versi desktop gitu ya. Itu lebih enak seperti itu. Oke, kita coba masuk ke Prezi Present. Nah, kita pakai template yang sudah ada saja ya. Atau nanti Bapak Ibu mau compare to PowerPoint, itu gimana Ibu Bapak inginnya gitu ya. Kita pakai template yang sudah ada saja.
kita akan diarahkan ke sini. Sebentar, Bapak Ibu, mohon bersabar. Ini agak sedikit bermasalah di ininya, di jaringannya ya. Oke, di sini kita bisa pilih template sesuai dengan keinginan kita, cuman di sini nggak nampil ya. Karena ini tergantung dengan sinyal ya. Kalau yang namanya berbasis web itu tergantung sinyal. Kalau sinyal kita bermasalah ya intinya nanti akhirnya juga bermasalah. Saya coba yang ini nih, yang ini aja. Planning misalkan. Di sini kita akan bikin planning apa? Ini masih bermasalah di sinyalnya juga. Oke, kalau mungkin nanti masih ada. Nah, ini udah ya. Kita exploit this template. Kita pakai ya. Template-nya kita pakai. Oke, oh maaf. Use this template. Kalau exploit tadi untuk melihat template-nya seperti apa. Ini present title-nya mau seperti apa. Misalkan saya judulnya misalkan membuat karya ilmiah misalkan. Membuat karya ilmiah misalkan. Nah, di sini ada pilihan mau di-sharekan nantinya atau enggak gitu ya. Misalkan saya sharekan dengan ini. Misalkan ini harus berbayar ya. Jadi kalau misalkan nggak berbayar, kita anyone aja di web. Jadi kita hanya ada di web aja, di web ini gitu. Nggak bisa di-sharekan. Sebenarnya versi berbayar atau tidak itu tergantung kita. Kalau memakai sebuah aplikasi itu trik-triknya. Jadi kita mau berbayarnya mangga mungkin lebih enak gitu ya. Kalau misalkan saya emang nggak mau berbayar tapi saya punya trik-trik untuk cara menggunakan yang gratis atau yang tidak berbayar itu juga silahkan ya. Kalau saya nggak berbayar, ini saya pakai dari kemarin nggak berbayar, saya coba-coba nggak berbayar. Sebentar Bapak Ibu, ada sedikit ini. Ini jaringannya ya. Kalau misalkan nanti bermasalah, saya coba yang kita bikin template sendiri itu misalkan. Kalau lama ya kita bikin dengan template sendiri ya. Oke, kita coba yang pakai yang ini. Ini agak bermasalah. Ya, ini mungkin sulitnya itu ini jaringan ya. Jadi kalau kita mau membuat ini tetap jaringan ibu bapak harus kuat gitu. Biasanya sih saya juga di sini di rumah kuat, cuman ini kondisinya sedang tidak memungkinkan karena hujan. Nah, seharusnya dia kalau misalkan ini dia akan langsung ini ya ke menu tampil edit ya. Nah, ini jadi agak lama. Nah, di sini langsung menu tampil edit. Cuman dia nggak ini ya, nggak langsung gitu. Nah, di sini kita bisa edit untuk tulisannya. Nah, biasanya di sini sudah ada tampil. Kalau jaringannya udah bagus, di sini tampil yang ininya biasanya buat zoom in zoom out-nya ada template-template tambahannya gitu ya. Cuman di sini sinyalnya juga masih berputar. Jadi kita sambil nunggu di sini kalau bisa diedit kita edit gitu. Misalkan ini judulnya karya ilmiahnya membuat rencana, misalkan kita rencana tadi karya ilmiah ya. Ini juga ada seperti ini. Membuat karya ilmiah. Ya, ini sinyalnya belum ini. Jadi belum bisa diinikan.
Nanti kalau misalkan sampai ini, kita langsung ke ini aja ya. Nah, ini masih berputar dengan sinyal. Nah, ini sudah ya, sedikit ini. Dan ini masih bisa ditambah ya, ini namanya topik-topik, ini masih bisa ditambah. Dan topik ini bisa ditambah subtopiknya. Nanti kita tambah di sini nih, ada topik, tapi ketika kita zoom yang ini, nanti akan ada tulisan subtopik ya. Nanti mungkin Bapak Ibu lihat di sini, di paling bawah, ini ada apa namanya, ini subtopiknya dari beberapa topik di sini gitu. Oke, kita mulai edit. Misalkan karya ilmiah, karya karya ilmiah. Ini saya terkenal dengan sinyal, jadi sedikit agak lemot penulisannya pun. Nah, nanti intinya ini bisa kita edit. Di sini kita bisa insert gambar, kita bisa perbesar, perkecil ini, kita bisa ratakan tulisan dan sebagainya. Ini kita bisa ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah sudah selesai membuat PPT, jangan lupa disimpan. Nah, di sini ada menu tanda seperti ini. Nah, kita pilih, nanti ada save. Ini ibarat saya udah ini ya, udah saya lakukan. Ini bisa diedit sesuai dengan ininya, sesuai dengan topik-topik yang ingin Ibu bahas gitu. Ya, kalau misalkan sudah, saya nggak praktekkan ini karena mungkin mengingat waktu. Kalau sudah, saya save. Ya, kalau sudah saya save. Nah, kalau misalkan mau create video dan langsung membuat ini video, itu silahkan. Tetapi kendalanya, saya kendala sinyal, jadi saya mau menggunakan versi desktop untuk membuat create video ini. Ya, jadi dan di sini kita bisa share. Nah, untuk ini PPT bentuk Prezi, di sini kita cuma bisa nge-share link. Ya, tapi kalau kita bikin video di ini, di prezi.com ini, enaknya kita bisa sinkronkan ke Classroom ya. Jadi nanti anak akan diarahkan ke video yang sudah kita buat gitu. Nah, walaupun di sini presentasi pun berbentuk nanti view-nya link, kita sharekan ke Classroom, itu tetap bisa. Cuman kalau PPT yang saya sudah sudah teliti, kalau PPT cuma bisa share link. Jadi kita cuma bisa tambahkan share link ketika kita membuat materi di Classroom. Tetapi kalau create video di sini, kita bisa langsung ke Classroom-nya. Kita bisa langsung post dari prezi.com langsung ke Classroom. Itu enaknya kalau kita membuat video di versi web ini gitu. Tapi jangan salah, kalau yang ini kalau kita download kita harus berbayar. Tapi kalau kita pakai versi desktop, kita ketika download nanti versinya sudah versi MP4 ya. Jadi enaknya mungkin ada kelebihan dan keuntungan sendiri. Nah, ini kalau sudah kita save ya, kita coba yang namanya Prezi Video. Saya stop share dulu. Pak Jai? Halo Pak, masih ada waktu nggak? Bu Arma, masih ada waktu kan? Kalau masih ada waktu, mau dicoba yang versi desktop videonya. Iya. Dikasih waktu sampai berapa menit? Mas, coba aja Bu. Masih. Oh, kalau bisa nanti kita ini baru 11.42, nanti sampai 11.50 ya. Iya, oke. Dan sebentar aja. Pertanyaan ya Bu Wina. Iya, nggak lama ada kok. 8 menit Bu Wina. Iya, nggak lama kok Bu Arma. Iya, 8 menit ya. Ya, insya Allah. Ini saya coba buka dulu aplikasinya. Kalau nggak bisa masih juga ada ini ya. Menit, Bu Wina ya. Nah, ini aplikasinya sedang dibuka. Ya. Yang jelas nanti saya sampaikan kalau yang desktop itu lebih enaknya karena kita bisa import ke ini Bu, ke MP4. Jadi kita bisa buka di mana aja gitu. Kalau yang versi video dan rekaman suara kita muka kita juga mungkin tetap muka dengan anak ya sedikit ada bisa ditampil. Tapi kalau kita saya emang kurang pede kalau misalkan nampilkan yang namanya tatap muka dengan muka saya, misalkan kalau kurang pede yang seperti saya jarang tatap muka kalau membuat video, itu bisa full presentasi kita, jadi suara kita yang berbicara gitu.
Ya, ini saya coba dulu buka dulu Oh, Prezi bukan videonya. berarti mukanya diganti gitu. Jadi kayak bikin video. Dan di sini Prezi juga sudah ada ini ya Bu, versi conference. Kayak Dikirain mukanya bisa diganti. oh iya, mungkin bisa ya kalau kameranya bagus Bu Ya, Arma. oh gitu. Saya jarang Bu kalau bikin media ada ininya gitu. Ada muka sayanya. Oke, di sini Ada videonya. izinkan kami share ya Bu Ah, Arma. Ini saya buka, sudah buka karena ini versi desktop nggak terlalu berat Bu Arma. Jadi Oke, enak siap. dan nanti hasilnya juga Oh, nggak terlalu berat. mestinya pakai truk barangkali gitu. Mm-mm. Nggak, di sini Oh gitu. dipraktekannya cuman sekilas Belum aja. ada ya? Belum ya? Udah muncul belum Bu? Bu Arman Belum, muncul ya? Belum. belum muncul. Kalau di ininya udah Karena terlalu muncul. berat tadi kali ya. Kalau desktop nggak Belum, terlalu belum, berat belum. Bu. Malah ini terlalu ini. Kalau yang presentasi emang agak sedikit berat. Kalau video enggak. Oh gitu. Ini muncul ya? Nah, di sini pun Ini ada, muncul nih Bu, muncul. Yang satu iya, presi video. ya ini preview video yang tadi saya sampaikan. Dan kelemahannya di sini nggak bisa sinkron Bu, nggak bisa sinkron ke Ah, Classroom. Cuman enaknya kita bisa hasilnya bisa jadi oh, MP4. Kalau yang tadi kan kelebihannya bisa ah, apa? Kita post langsung ke Classroom atau kemana gitu ya. Kalau ada yang link clean, kalau nggak salah itu ada itu. Tapi kalau yang di sini enaknya kita bisa bikin MP4 dan ini nggak terlalu berat. Nah, kita bisa create video dari awal, ada import dari iya. PowerPoint. Jadi kalau kita sudah punya PPT, kita enaknya ini ya. Terus ada lagi misalkan saya mau import dari Prezi. Poin. Saya coba yang import Tinggal dari di. Prezi ya. Yang tadi yang kita buat Hmm, nggak tahu ke save, nggak tahu enggak ya. Soalnya tadi jaringannya saya bermasalah juga, Bu. oke. Nah, ini kayaknya udah nih. Yang tadi ya, yang tadi dibuat. Mudah-mudahan. Ini udah yang tadi kita buat di web itu sudah ada di sini gitu ya. Nah, tapi kalau enak, kamu saya sudah punya PowerPoint. Hmm, Enaknya sih kalau kita sudah punya PowerPoint gitu. Ini nggak tahu saya bentrok atau enggak nih kameranya nanti. Misalnya ini nanti langsung rekam ke kamera. Ini masih proses. Nah, di sini nanti akan ada tampilan kalau kita oh, ingin tampil wajahnya saja seperti ini. Kalau ini pengen wajah kita dengan hmm, presentasinya. Nanti pun tergantung kita maunya seperti apa. Nah, misalkan ini sama presentasinya nih. Ya, kayak ini kan tadi kayak gini. Jadi backgroundnya bukan background yang tadi lagi. Jadi background kita. Tadi ini saya agak edit ya karena mungkin waktunya. Nah, ini bisa kalau kita mau tatap muka ke iya. kamera gitu. Nah, Kalau kita pede di kamera. Tapi kalau yang ini khusus untuk yang apa namanya? Ingin PPT-nya saja. Nah, siap tatap muka ya. Karena mungkin kita juga lagi tetap muka ya. Nah, selanjutnya kita pilih di sini kalau kita mau video conference, silahkan. Kalau misalkan kita record, itu record iya. untuk suara. Oke, kita pilih untuk record ya. Kita coba untuk record. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini sebenarnya tadi kalau kita buat PPT itu banyak ya slide-slide-nya. Tapi karena kita mau merekam suara, mungkin di sini bisa start recording gitu ya. Misalkan kita coba Start record. start. Nah, ini lagi proses start. Cuman kalau nanti saya takutnya bentrok sama suara di ini juga, saya ini ya. Nah, ini kalau misalkan ini sudah ada 1, 2, 3, misalkan. Nah, 1, 2, 3, tes, misalkan kayak gitu ya. Atau Ibu dengan tema ini apa? Ketika kita klik ini, nanti munculnya kan seperti ini. Nanti Ibu menjelaskan apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa ini tampilannya nih. Supaya tetap ini kita terlihat, nanti ada pengaturannya untuk supaya layarnya di sebelah tidak mengganggu tampilan kita lagi kita berbicara. Kalau sudah nanti tinggal kita down recording. Kalau sudah, tinggal kita simpan gitu. Dan Bu, saya mau import nih misalkan.
Ini sudah ada di sini ya. Kita bisa simpan. Nah, cuman kendala simpannya tadi juga saya berapa menit agak cukup lama gitu. Tapi nggak terlalu berat kok, kayak video saja gitu. Ya. Itu sedikit tentang ini. Nah, di sini bisa nanti jadi MP4. Saya ini sebenarnya di sini ini ya, Prezi video file ini untuk ini hasilnya, tetapi saya sudah tadi coba bisa ke MP4 gitu. Oke. Mungkin itu presentasi untuk ini. Nanti tinggal di next saja ya kalau misalkan kita bikin video gitu ya. Oke, saya stop sharingnya. Gitu. Mohon maaf Bu sinyalnya. Ya, itu mungkin Bu Arma presentasi untuk membuat rekaman video. Cuman kalau enaknya sih biasanya kalau ngajar yang namanya praktek itu enaknya kita tetap muka ya. Kalau di sini cuman paling tutorial saja gitu. Iya. Iya. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Arma. Terima kasih Bu Arma. Baiklah, terima kasih Bu Wina. Bapak Ibu sekalian, peserta Ananda yang hari ini sudah bergabung. Sudah kita dengarkan paparan dari Ibu Wina, sangat menarik sekali ya menggunakan Prezi. Mungkin ada yang akan ditanyakan, boleh ditulis di chat. Bu Wina ada pertanyaan, saya bacakan kembali. Iya Bu. Ini dari official SDN Pasawahan, katanya Bu Wina, sepertinya presentasi plus video versi Prezi lebih mudah daripada kita record screen atau kalau kita pakai Bandicam. Menurut Bu Wina bagaimana? Sebenarnya kalau yang apakah memang lebih mudah dan menampilkan video dengan versi Prezi ini dibandingkan dengan menggunakan Bandicam? Ya, sebenarnya ya Bu. Ya, sebenarnya sama aja sih ya Bu ya. Bu Wina? Ya, halo, ada gak Bu? Oh, ini suaranya sebentar. Saya barusan tiba-tiba keluar. Bu Win? Ya Bu. Bisa mendengar ya Bu Win? Ya. Oh iya. Ya. Oh iya. Oke. Oke Bu. Pertanyaannya udah jelas dari Bu Wina ya? Iya. Mau langsung dijawab ya Bu ya? Oke, ya. Ya, sebenarnya sama silakan aja. Bu dijawab, Bangga. Tapi ya langsung aja. Namanya ini ya, punya sebuah aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Kalau yang saya pakai, kalau kita pakai Bandicam agak sedikit berat, tapi kalau yang saya versi desktop ini khusus versi desktop nggak terlalu berat lah gitu ya, untuk komputer kitanya gitu. Terus enaknya juga ketika kita versi ini kan kita bisa kalau Prezi itu kan presentasinya lebih menarik ya karena zoom in sama zoom out-nya itu. Nah, di sini kita bisa buat itu presentasinya kita bisa pakai web, sedangkan ketika videonya kita bisa menggunakan yang versi desktop ini. Sebenarnya mau pakai Bandicam enggak, nanti lagi pakai biasanya pakai Pastun juga silahkan juga, atau misalkan saya mau pakai lain-lain juga itu silahkan. Tetapi saya baru coba ini yang versi ini kan karena emang baru ya Bu ya, yang ini versi desktop yang video ini. Tapi saya lebih menyenangkan yang ini gitu, karena lebih enak gitu. Ya. Karena tampilannya mungkin tadi Ibu juga kalau misalkan tetap muka sama kita itu lebih mudah ya. Jadi backgroundnya jadi background muka kita gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Saya Bandicam pernah coba waktu mengajar ya, saya suka iseng-iseng aja Bu, coba-coba aplikasi yang baru gitu. Kemarin pakai Pastun juga enak. Terus pakai itu juga enak sih sebenarnya. Tergantung kita aja sama ini PC kita Bu. Ya, kalau PC kita kuat ya nggak apa-apa. Kalau misalkan yang ini yang saya pakai yang ini sebenarnya nggak terlalu berat gitu buat PC-nya gitu. Kayak tadi share screen juga daripada Prezi yang presentasinya itu lebih berat Prezi yang presentasinya yang versi desktop itu daripada versi videonya gitu. Gitu Bu. Mungkin mau ditambahkan sama video ya. Gitu. Gitu. Bu Win, ada pertanyaan lagi nih Bu Wina. Ya Bu. Nyambung nih pertanyaannya ya. Halo Bu Win. Ya Bu. Pertanyaannya gini deh.
eh mana? Mana ya, Bu Wina? Presentasi pakai Prezi apa mutlak mesti online? Itu juga sambungan dari official SDN Pasawahan. Jadi memakai presentasi pakai Prezi ini apakah mesti online, Bu Wina? Itu pertanyaannya. Maksudnya membuatnya atau gimana, Bu? Ini maksudnya membuatnya atau apa? Kalau presentasi, membuat. Enggak, kan tadi saya sudah jelaskan ya, ada yang berbasis online, ada yang Kayaknya berbasis membuatnya ya. kalau membuatnya ya. Download. Kalau membuatnya itu ada yang berbasis online sama yang offline ya tadi ya. Nah, saya sudah sampaikan. Ya. Saya nggak tampilkan tadi yang berbasis offline-nya. Ya. Tapi video tadi saya khusus untuk video saya berbasis online, offline, maaf. Karena tadi online sinyalnya kurang bagus, jadi saya pakai yang offline. Tapi kalau presentasi saya nggak pakai yang offline ya. Offline. Tadi saya pakai yang online, Bu, kalau presentasi buatnya. Nah, kalau kita buat online, kita sharekan linknya, itu otomatis. Kita harus yang namanya online ya, itunya. Tetapi kalau kita buatnya nanti offline, kan nanti ada istilahnya hasilnya ya. Kalau misalkan kita buat presentasi nih di Prezi yang offline, nanti hasilnya pun akan offline. Nah, seperti tadi kata yang saya sampaikan, Bu Arma, itu ada kalau versi Android itu adalah Prezi Viewer, kalau pokoknya untuk melihat saja lah gitulah ya, itu bisa kalau Android. Jadi nanti kan itu ya .pez ya, nanti itu bisa dilihat saja asal download aplikasi untuk versi Androidnya gitu. Kalau lo desktop mungkin download untuk di PC ya versi desktopnya di download. Kalau nanti ibu buatnya di online ya tetap harus online nanti hasilnya gitu. Kecuali bayar itu, Bu, nanti kita bisa download kalau kita bayar. Ya. Nggak terlalu mahal mungkin ya, $3 ya. Ada kelebihannya kalau berbayar itu. Cuman saya nggak punya kartu kredit, jadi kan bayarnya cuma pakai kartu kredit ya bayarnya ya. Tadi saya nggak tampilkan karena sinyalnya, Bu. Itu pakai kartu kredit. Iya. Iyalah kalau begitu. Mungkin dari SDN Persawahan masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin kurang jelas. Bapak Ibu yang lain silakan kalau masih ingin bertanya. Ternyata menggunakan Prezi itu lumayan gampang ya, Bapak Ibu sekalian, asal kita mau untuk berlatih dan terus berlatih. Oke, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mina. Kami tunggu, mungkin masih ada yang ingin tahu, walaupun kita hari ini barangkali belum sempat mencoba ya, karena harus di-download dulu. Sebenarnya ada. Tapi nanti kalau mau tahu pasti udah ada gitu ya. Pokoknya saya senang dengan Prezi itu, Bu, animasinya. Mina, seandainya Kenapa, Bu? Ya mudah-mudahan seandainya misalnya ada peserta yang mau langsung bertanya sama Bu Mina, nggak apa-apa kita berikan nomor teleponnya ya. Iya, boleh, insya Allah. Kalau misalkan ada ini, insya Allah Bu, dijawab kalau saya bisa. Belajar. Ya, sama-sama belajar, Bu. Saya juga baru belajar, ini kan versi baru ya yang video itu. Jadi baru ini gitu. Tapi gampang kok. Saya juga baru belajar tadi malam kalau yang versi desktop. Udah ini, ini cuman bisa ini, cuman bisa itu gitu. Jadi nggak terlalu ini karena baru, Bu. Ya. Jadi gampang gitu. Terus selain gampang, kita pakai Prezi itu menarik gitu. Ribet ya. Animasinya, Bu, yang penting kan kita kalau misalkan kita bikin ini kan kita harus download animasi, kita buat animasi. Nah, kalau di sini animasinya sudah istilahnya template-templatenya sudah tersedia, itunya enaknya kayak gitu. Enaknya gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet cari animasi biasanya. Iya. Ya lah Bu Mina, waktu kita sepertinya sudah semakin mendekati ke akhir ya. Iya, Bu. Bapak Ibu, terima kasih tentunya yang sudah bertanya, yang sudah hadir terutama tentunya pada hari ini, dan dapat kita simpulkan barangkali mohon maaf. Saya izin untuk mengucapkan bahwasanya Prezi itu merupakan suatu perangkat lunak untuk presentasi yang berbasis web. Ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar.
Dan presentasi dengan menggunakan Prezi ini ternyata hanya dapat kita pakai hanya menggunakan satu kanvas. Jadi tidak perlu banyak lembaran-lembaran yang lain tentunya ya. Mari kita terus belajar dan menggali sesuatu yang baru dan mudah-mudahan semuanya semakin menyenangkan bagi kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, untuk bapak-bapak semuanya untuk memperhatikan acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam pengaturan dalam diskusi ini ada kekurangan atau kesalahan, saya selalu berterima. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host kita, Bapak Jay Risman. Silakan Pak Jay. Terima kasih Bu Arma, Bu Win yang sudah menyampaikan presentasi yang begitu luar biasa. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, ternyata begitu banyak alternatif pilihan yang bisa digunakan pada saat kita akan melakukan presentasi kepada peserta didik kita. Selain PowerPoint yang sudah biasa kita lakukan dan sudah kita kuasai, ternyata hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan presentasi interaktif dengan menggunakan aplikasi Prezi. Melalui Prezi, teman-teman bisa menggabungkan video, termasuk beberapa kemudahan-kemudahan lain yang ditawarkan oleh Prezi. Untuk bahan awal, barangkali teman-teman bisa unduh versi gratis dulu, jangan dulu yang versi berbayar. Setelah menguasai versi gratis dan Bapak Ibu menganggap bahwa itu penting, silakan baru pindah ke versi berbayar. Sekali lagi, selamat melakukan eksplorasi aplikasi pembelajaran yang sangat Bapak Ibu perlukan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran, meskipun anak-anak kita belajar di rumah, tetap pembelajarannya menarik buat mereka. Terima kasih Bu Wina, terima kasih Bu Arma, terima kasih Bapak Ibu guru dengan kami di PCT Batch 8 Grup 3. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di webinar lainnya dengan materi yang jauh lebih menarik. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.